Aturan yang ketujuh dari Snyderman 8 Golden Rule adalah support internal locus of control, yang artinya kita memberikan pengguna rasa bahwa mereka lah yang mengendalikan interaksi ya dengan sistem, bukan sebaliknya, bukan mereka yang dikontrol oleh sistem gitu ya. Nah, em, jadi ini kita memberikan sensasi pada mereka, pada user, bahwa mereka yang mengontrol interaksi dengan aplikasi atau dengan produk interaktif yang mereka sedang pakai. Ya, sehingga mereka mempunyai trust, mereka punya rasa bahwa mereka yang sedang mengendalikan, sehingga mereka lebih bisa apa namanya menguasai ya, menguasai software yang dihadapi ya, yang dikembangkan. Oke, sebagai contoh, sistem bisa memberikan feedback langsung atas tindakan yang dilakukan oleh pengguna secara eksplisit. Misalkan kita sedang mengklik tombol, lalu kita sedang mengetik, gitu ya, kita berikan feedback kepada user, ya, bukan feedback yang tiba-tiba tanpa tanpa adanya penjelasan. Contoh kayak pop-up iklan, Bapak Ibu ya. Pop-up iklan yang tiba-tiba random munculnya ya, ketika kita sedang baca berita di portal berita begitu ya, website portal berita, tiba-tiba kita dilempar sebuah iklan ya yang mengganggu ya, mengganggu fokus kita dan mengganggu kerja kita gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang artinya sistem yang memberikan ini ya, mengunci ya, mengunci beberapa interaksi dari pengguna. Kemudian satu lagi hal, sistem yang baik seharusnya memberikan pengguna cara untuk mengcustomize ya, mengcustomize cara mereka menggunakan aplikasi ini. Ya, contohnya HP kita, Bapak Ibu ya. Tentu saja HP kita sebagai pemilik kita bisa customize nih, customize mulai dari ringtone-nya, bunyinya bagaimana, kemudian wallpaper-nya pakai gambar apa, begitu ya. Kemudian shortcut aplikasi yang kita pakai, yang aplikasi apa yang di halaman home dan seterusnya. Artinya kita diberikan kebebasan dan kontrol penuh terhadap bagaimana cara kita menggunakan produk digital tersebut. Oke, rasa kendali ini sangat ada erat hubungannya dengan kata user friendly. Jadi Bapak Ibu pernah dengar ya, user friendly UI ya. Jadi artinya em, sebuah UI yang memberikan apa namanya persepsi bahwa eh, aplikasi ini mudah dipakai ya, mudah dipakai, mudah dipahami dan seterusnya. Nah, aplikasi yang tidak user friendly itu dianotasikan, dianggap sebagai aplikasi yang melawan begitu ya, atau ketika saya pencet delete kok nggak ke delete begitu ya, saya pencet tombol next tidak terjadi apa-apa seperti itu ya, dan seterusnya, sehingga kita user bisa beranggapan bahwa ini aplikasi yang tidak atau kurang user friendly, Bapak Ibu. Nah, kalau di PC ya, dari sistem operasi sendiri membiarkan user mengcustomize ya, memberikan kendali penuh bagaimana kita bisa mengatur preferensi dari sistem operasi yang kita jalankan, Bapak Ibu. Di YouTube ya, ketika kita subscribe suatu channel, kita bisa memilih mau mengaktifkan ininya ya, apa namanya, notifikasinya ya, notifikasinya atau ke all, personalized atau none ya. Jadi ini adalah derajat-derajat tingkat notifikasi, kita bisa pilih mana yang paling nyaman buat kita. Gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk sederhana bagaimana kita diberikan kendali penuh terhadap konten atau terhadap interaksi terhadap sistem yang kita sedang kerjakan atau hadapi saat ini. Aturan ke-8, aturan terakhir dari eh, Ben Snyderman ya, Eight Golden Rules adalah reduce short-term memory load ya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kapasitas daya ingat manusia itu terbatas ya. Jadi UI yang kita buat harus meminimalkan kebutuhan pengguna untuk mengingat banyak hal ya, remembering ya, pada saat berinteraksi. Oke. Menurut George Miller, salah satu psikolog kognitif ya, yang mengatakan bahwa perkiraan manusia itu rata-rata daya ingatnya ya, working memory-nya itu hanya dapat menangani sekitar 5 sampai 9 unit informasi dalam satu waktu. Artinya kalau informasi diberikan dalam daftar panjang,
atau instruksi yang bulat ya rumit itu akan membebani daya serap ya, daya serap informasi tersebut oleh pengguna. Oleh karena itu interface harus dibuat sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin dengan hierarki informasi yang didesain dengan baik ya, serta selalu memperhatikan recognitions over recall ya. Sebagai contoh, misalkan di desain UI yang kita buat, kita menggunakan menu yang terlihat jelas ya, menu yang user bisa langsung sekali lihat, ngerti itu fungsinya buat apa. Kita bisa gunakan icon yang informatif, yang representatif. Kita bisa gunakan label untuk memberikan informasi tambahan dan hint-hint yang lainnya yang akan membantu user untuk merecall daripada merecognize. Oke. Kemudian kita bisa menampilkan data penting di layar ya. Misalkan pengguna tidak perlu mengingat harus berpindah ke layar lain. Contohnya Bapak Ibu kalau login aplikasi menggunakan OTP dan OTP-nya itu dikirim lewat SMS ya. Aplikasi yang baik itu bisa automatically menangkap ya, menangkap isi SMS sehingga dia akan langsung mengisi secara otomatis kode OTP-nya tanpa pengguna harus membuka SMS-nya, lalu ngafalin 6 digit angka yang muncul lalu kembali lagi ke aplikasi untuk menginputkannya kembali ya. Jadi akan lebih baik, lebih UX-nya akan lebih baik bila aplikasi kita bisa langsung read SMS ya dan membantu user langsung menampilkan mengcopy paste di layar OTP. Oke. Jika memang suatu tugas di aplikasi kita memang panjang ya, maka kita bisa breakdown menjadi langkah-langkah yang chunkable, yang lebih pendek supaya lebih teratur, lebih jelas supaya user bisa mengingat, bisa mengerjakan, memahami serangkaian aplikasi tersebut walaupun tugas tas yang dibebankan itu panjang gitu ya Bapak Ibu. Nah, em, Chrome kita atau internet browser itu juga memiliki eh, mengadopsi eh, aturan ke-8 ini ya, yakni sebisa mungkin ini ya menggunakan menu yang user tidak perlu ingat ya. Contoh ya, history paling gampang ya. Jadi Chrome atau browser kita itu mengingat semua website atau semua URL yang kita kunjungi. Di dalam history kita bisa search by keyword, kita bisa sorting by tanggal ya dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu lagi mengingat-ingat kemarin lusa buka ada alamat website yang keren, tapi saya lupa alamatnya. Tidak perlu lagi mengingat-ingat, tinggal kita cek di history. Nah, dari situ user bisa merecognize ya, merecall ya, merecall kembali, merecognize website yang dia pernah sempat buka di lusa yang lalu, Bapak Ibu.